Oke, sekarang kita bahas beda buku lagi. PMR Secrets Muskuloskeletal dalam rangka persiapan kompre. Topik hari ini adalah tentang sendi bahu, anatomi, patologi, dan diagnosis. Dari anatomi, ini gambar-gambar coba saya tambahin dari internet supaya lebih gampang. Sebutkan nama-nama sendi pada kompleks bahu. Nah, jadi sendi pada kompleks bahu yang utama yang kita sering bilang sendi bahu sebenarnya maksudnya glenohumeral joint yang di D ini ya. Terus acromioclavicular dari acromial sama clavicular. Lalu costovertebral, jadi costa sama vertebral, costa sama vertebral. Lalu ada sternoclavicular dari sternum sama clavicular. Sternocostal itu juga. Scapula costal. Scapula sama costal. Oke. Baru mungkin ada suprahumeral biasanya. Gitu. Jadi nama-nama joint ini disebut shoulder girdle complex. Berikutnya nomor 2. Otot-otot apa yang menggerakkan glenohumeral joint dan scapulothoracic? Primary mover pada glenohumeral untuk flexion itu pectoralis major, anterior deltoid. Untuk extension latissimus dorsi sama posterior deltoid. Kalau yang internal rotation itu oleh pectoralis major, internal itu pectoralis major, latissimus dorsi, sama teres major, sama subscapularis. Kalau eksternal rotasi, infraspinatus, teres minor, sama posterior deltoid, eksternal rotasi. Abduction ada deltoid sama supraspinatus. Untuk adduction itu ada pectoralis major, latissimus dorsi, teres major, sama subscapularis. Mirip sama yang internal rotasi. Berikutnya gerakan-gerakan dari scapula thoracic untuk elevasi. Itu upper trapezius, rhomboid, sama levator scapula. Elevasi itu yang begini. Kalau depression ke bawah, latissimus dorsi, pectoralis major, sama lower trapezius. Untuk protraction ke depan, serratus anterior sama pectoralis major. Untuk retraction belakang, rhomboid sama trapezius. Upward rotation muter gini, serratus anterior sama trapezius, mungkin yang upper. Downward rotation oleh rhomboid, levator scapula yang menarik ke atas, muter ke sini sama pectoralis major. Oke. Otot-otot apa saja yang membentuk rotator cuff? Di sini disingkat dengan kata SITS. Supraspinatus yang di atas, infraspinatus sama teres minor yang di belakang untuk eksternal rotasi, dan yang di depan subscapularis. Ini gunanya untuk stabilisasi dari glenohumeral. Semuanya berkontraksi secara isometrik dan untuk mencegah subluxasi. Otot-otot apa saja yang berhubungan dengan stabilisasi skapula? Mirip sama otot-otot yang gerak tadi sebenarnya, tapi kita lihat teres major. Oh, di gambar ini nggak ada ya teres major. Berikutnya rhomboid itu ada yang major sama yang minor. Terus serratus anterior, ini yang di sini. Trapezius sama levator scapula, ini levator scapula. Pentingnya skapula pada fungsi bahu dan rehabilitasi. Jadi skapula merupakan platform untuk artikulasi glenohumeral dan gerak. Sangat sering mengalami cedera. Contohnya serratus anterior sama lower trapezius. Menciptakan retracted and downwardly rotated scapula yang kemudian memperburuk patologi dari cedera pada sendi bahu.
Lalu harus dilakukan reedukasi neuromuskular dari stratus anterior sama lower trapezius, kemudian penguatan sebagai langkah awal pada kelainan bahu. Stratus anterior sama lower trapezius. Oke. Komponen pada scapula humeral rhythm. Ini menunjukkan bahwa gerakan humerus pada glenoid itu disertai gerakan oleh scapula. Ini coba saya cari dari beberapa sumber lain, bahwa pada awal-awal gerakan 0-30 derajat sebetulnya gerakan scapula itu minimal, dan scapula berrotasi 20 derajat kurang lebih pada fase kedua yaitu 90 derajat, disertai dengan elevasi dari klavikula. Kalau mau lihat gambarnya yang di sebelah kanan ini, lihat gerakan pada awal, ini yang di 3 itu 90 derajat, ada gerakan scapula. Biasanya sih dibilang 1:2, ternyata katanya tidak benar-benar tepat. Oke, nomor berikutnya. Bagaimana cedera pada saraf dan otot yang berhubungan dengan swinging scapula? Di sini dibilang nervusnya dorsal scapula, ototnya rhomboid menyebabkan protracted dan upwardly rotated. Jadi rhomboidnya lemah. Jadi kalau rhomboidnya lemah, dia nggak ada yang nahan ke tengah, jadi dia ke depan. Upwardly rotated, kita lihat rhomboid seratnya ke sini, kalau nggak ada yang narik, dia ketarik ke depan. Stratus anterior itu dia di anterior scapula si insersinya. Jadi ketika dia nggak ada, sarafnya long thoracic. Ketika nggak ada, jadi terjadi tarikan oleh rhomboid tanpa diimbangi oleh stratus anterior, maka terjadi retraksi. Lalu downwardly rotated. Oke. Lalu trapezius atau spinal accessory nerve, kalau rusak menyebabkan, ini trapezius kan di atas. Jika tidak ada yang nahan dari sisi sini, maka dia ketarik ke depan. Downwardly rotated, artinya ke dalam. Artinya ketarik sama rhomboid, karena si trapezius itu insersinya adalah ke bagian lateral dari si yang levator scapula. Jadi kalau di bagian lateralnya lemah, ketarik ke tengah bagian bawahnya. Jadi kemarin ada nonton webinar yang lain, jadi paling penting kalau mengukur itu di bagian inferior medial dari scapula, diukur ke garis tengahnya, ke spine-nya, nanti bisa dapat gambaran bahwa simetris nggak sih kanan kiri. Nanti baru bisa dilihat tuh si rotasi-rotasinya gimana, kita bisa nentuin dia ada masalah di mana. Berikutnya, apakah postur merupakan faktor yang perlu dievaluasi pada nyeri bahu? Jawabannya ya, karena thoracic dapat menyebabkan scapula rotate downward. Kyphosis, kalau kyphosis dia putar ke dalam. Ini mengganggu alignment dari glenoid fossa dan proximity of the acromion. Jadi kalau kita kyphotic, glenoid fossanya itu turun dari downward, jadi lebih gampang turun, lalu akromionnya juga turun sehingga gampang terjadi impingement. Lalu apakah perbedaan dari subdeltoid bursitis sama supraspinatus tendinitis? Jadi katanya synovial lining dari subdeltoid bursa sama glenohumeral kapsul bersambungan dengan supraspinatus tendon. Jadi inflammation pada kapsul menginflamasi dua-duanya. Jadi beda tuh. Jadi sulit dibedakan. Lalu sebutkan 3 struktur anatomis yang berperan dalam impingement syndrome. Di situ kalau kita mau lihat di sini katanya subacromial bursa, mungkin ini. Di bawah acromial ada bursa, supraspinatus di atas situ juga. Bicep tendon dia lewat di situ juga. Jadi mungkin 3 komponen ini.
Berikutnya, apakah faktor berhubungan dengan kerja yang berhubungan dengan terbentuknya impeachment syndrome? Jadi kalau kita lihat ya, impeachment artinya terjepitnya dari tendon di bawah akromial. Ini sering terjadi kalau gerakan tangan yang ke atas, lalu weightlifting requirement sama yang terus-menerus mungkin ya. Terus-menerus ototnya jadi inflame. Jadi mungkin terjepit itu kalau terjadi penyempitan di rongga ini kan. Penyempitan rongga ini bisa terjadi karena posisinya memang, bisa juga terjadi karena inflamasi. Ketika inflamasi, ototnya meradang dan membesar sehingga ruangnya sempit. Berikutnya, apa clinical test yang menunjukkan bahwa complete tear? Jadi tidak ada tes yang untuk mengkonfirmasi complete tear. Diindikasikan dengan tidak mampu mengangkat abduksi tangan, inability to externally rotated arm and positive drop arm test katanya. MRI merupakan confirming the tears and mengevaluasi tendon damage-nya seperti apa. Jadi sebenarnya katanya tidak ada yang mengkonfirmasi diagnosis, tapi secara klinis bisa dinilai dengan tes-tes ini tadi. Drop arm test sama tidak mampu melakukan external rotasi. Bagaimana mekanisme dari drop arm test? Lengan tidak dapat diabduksi, tapi ketika diabduksi ke horizontal, dia dapat ditahan karena adanya deltoid. Oh, jadi ketika di sini dia bisa deltoid, tapi ketika suruh pelan-pelan, langsung jatuh dengan tahanan sedikit. Jadi si supraspinatus kan menahan langsung ya di head humerusnya, sedangkan deltoid mah sampai ke humerus. Jadi ketika gini masih bisa deltoidnya nahan, nanti kalau itu udah nggak bisa. Di samping kegagalan shoulder abduction, adakah tanda-tanda dari complete rotator cuff? Ya, karena bagian dari rotator cuff mempresentasikan insersi dari tendon pada tuberositas dari supraspinatus dan infraspinatus. Maka pada complete tear, active external rotation is not possible. Active external rotation. Rotator cuff tear, active external rotation is not possible. Okay. Jelaskan gambaran radiografi pada pasien dengan glenohumeral arthritis. Pada foto ronsen anterior posterior dengan sudut 35 derajat dari external rotation dan 45 derajat abduction. Gini. Dapat dilihat bahwa humeral neck in maximum profile and center humerus in glenoid fossa menunjukkan ketebalan dari cartilage space, keparahan dari deformitas humerul, dan superior humeral migration. Pada axillary view, assess glenoid erosion, abnormal glenoid version, dan humeral subluxation. Pada pemeriksaan MRI, pada shoulder impingement dan rotator cuff disease, apa yang dapat ditemukan? Ada subacromial fluid, anterior acromial enthesophytes, signal abnormalitas dari rotator cuff, sama acromioclavicular arthropathy. Acromioclavicular arthropathy dengan osteofit yang menunjuk ke bawah. Oh, maksudnya kelainan bentuk pada clavicula. Jelaskan gambaran radiologis umum yang terjadi pada traumatic anterior shoulder. Jadi traumatic shoulder dislocation ditemukan paling sering pada bagian anterior, menyebabkan anterior inferior glenohumeral joint capsule cedera, atau Bankart lesion. Ini saya kasih gambarnya, Bankart lesion. Lalu yang menyebabkan lepasnya anterior inferior labrum dari glenoid rim. Ini gambarnya udah kelihatan ya. Pada fraktur anterior inferior glenoid rim disebut bony
Bankert lesion. Oh, ini gambar sebelah ini adalah bony Bankert lesion. Jadi ada yang Bankert lesion yang berhubungan sama labrum, ada yang bony Bankert lesion. Hill-Sachs defect refer to compression fracture of the posterolateral aspect of the humeral head. Okay. Differential diagnosis nomor 18. Kemungkinan membedakan rotator cuff partial tear dengan tendinitis. Tidak, karena partial tear pada rotator cuff menyebabkan pembengkakan dan mengentrap atau memperangkap si ligamen terperangkap di bawah ligamen coracoacromial ligamen. Jadi sama aja kayak tendinitis, jadi sulit dibedakan kalau partial tear. Jelaskan stadium dari adhesive capsulitis. Adhesive capsulitis disebut juga frozen shoulder, dibagi menjadi 3 stadium yang tidak dapat dibedakan secara nyata, tapi menunjukkan bahwa progresnya berlangsung secara berkelanjutan. Jadi frozen shoulder itu kalau melihat gambarnya ada penebalan dari kapsulnya seperti di gambar ini. Bukan ya, salah. Gambarnya ini 43.2 ini. Jadi 43.2 painful, stiffness, sama resolution phase. Atau yang nomor 2 itu bisa dibilang frozen phase. Kalau stadium 1, spontaneous shoulder pain with ensuing stiffness. Jadi mulai stiff tapi lebih dominan nyerinya, berlangsung 2,5 bulan sampai 9 bulan. Berikutnya adalah stiff phase, continuous shoulder stiffness but improve pain. Jadi nyerinya udah mulai berkurang, masuk fase 2 disebut frozen phase. Berlangsung 4 sampai 12 bulan. Berikutnya towing, kalau yang nama lainnya resolution phase itu towing. Jadi sudah ada perbaikan secara gradual dari fungsionalnya, lalu ada range of motion-nya meningkat karena capsular remodeling berlangsung dari 5 sampai 26 bulan, jadi sampai 2 tahun. Itu kalau dilatih. Oke, lanjut ke nomor 20. Apa itu bicipital tendinitis? Jadi bicep tendon secara passively mechanically on the humerus during abduction. Oh, bicep tendon berfungsi secara pasif pada gerakan abduksi dan forward flexion karena si bicipital fossa passes over the tendon. Gerakan atau gesekan pada glenohumeral yang tidak tepat menyebabkan cedera pada tendon yang berhubungan dengan subdeltoid bursa dan glenohumeral kapsul menyebabkan tendinitis. Deltoid bursa, glenohumeral kapsul. Oh, jadi karena dekat-dekat di situ, si bicipital tendon itu kan masih di dekat kapsulnya, dekat subdeltoid bursa, menyebabkan tendinitis pada bicep tendon. Jelaskan 2 jenis shoulder impingement. Primary shoulder impingement merupakan extrinsic compression of the rotator cuff by acromion atau coracomial ligament. Jadi kalau tulangnya bentuknya aneh, menyempit, menyebabkan subacromial dapat disebabkan oleh subacromial osteophyte, hook acromion, exaggerated thoracic kyphosis, dan protracted and downwardly rotated scapula. Protracted yang terjadi pada orang kyphosis. Biasa terjadi pada usia di atas 40 tahun. Kalau secondary atau internal orgulloid impingement itu terjadi karena iritasi dari articular site dari rotator cuff tendon yang biasa terjadi pada atlet yang banyak gerakan di atas kepala. Bisa juga terjadi karena adanya instability yang minimal. Bagaimana AC joint nyeri? Jadi biasanya didahului oleh ada riwayat trauma dengan nyeri dan tenderness pada AC joint. Crepitasi is elicited by circumduction of the shoulder. Jadi dengan melakukan circumduksi shoulder dapat terjadi crepitasi. Lalu crossbody adduction creates impressive force across the AC joint
dan merupakan tes provokatif. Jadi kalau ditarik sini dia compressive force. Diagnosis and possible relief are again by intraarticular local anesthetic injection. Kalau AC joint separation dapat dievaluasi secara radiologis untuk menentukan severity. Nanti severity dibahas di nomor berikutnya, ini gambarnya gini. Jadi grade 1 sampai 6. Ini AC joint-nya di sini lepas tapi alignment-nya masih bagus. Yang ini udah tidak udah mal alignment. Ini ini ada yang lain, ligamen lainnya juga terputus. Ini yang 4, 5, dan 6. Oke, kita lihat keterangannya. Ini dia, Rockwood classification. Ada AC joint, AC ligamen sprain aja. Itu yang tadi 1, nomor 2, torn AC sama CC ligamen, coracoid, clavicular coracoid. Kalau yang 3 itu ternyata coracoid clavicularnya melebar. Oh, ya tadi yang saya bilang alignment. Kalau yang type 4 itu 3 ditambah udah geser ke posterior. Kalau yang 5 udah jauh banget si clavicular clavicoid space-nya. Dan deltoid sama trapeziusnya lepas dari distal clavicula. Kalau yang 6, claviculanya displaced inferiorly behind the bicep tendon. Yang 1 sampai 3 ternyata non operatif, kalau yang 4 sampai 6 operatif. Mekanisme terjadinya subluxasi. Subluxasi merupakan dislokasi parsial dari glenohumeral yang mungkin terjadi karena direct trauma, tapi juga biasa muncul setelah stroke. Jadi stabilitas pada glenohumeral, stabilitas pada bahu itu dijaga oleh glenohumeral kapsul dan rotator cuff muscle. Pada akut stroke, supraspinatus jadi tidak aktif, sehingga ya terjadi subluxasi. Manajemennya positioning pasien untuk mencegah downward traction dan meningkatkan kontraksi dari supraspinatus secara mekanik maupun elektrik. Lalu selain rotator cuff disease, apa differential diagnosis dari shoulder pain? Di sini differential diagnosisnya ada suprascapular nerve entrapment. Suprascapular. Oh, itu yang bikin bisa buat blok dari frozen shoulder biar bisa digerakin. Ternyata dia kalau entrapment juga bisa bikin nyeri. Shoulder instability, acromioclavicular degenerative joint disease, bicipital tendinopathy, gallbladder disease, bisa ke bahu ya. Cervical radiculitis, cervical facet syndrome, cardiac ischemia, mungkin ke bahu kiri. Diaphragmatic irritation, upper lobe pleural irritation. Ini terapi pada shoulder. Jadi 6 fase dari rehabilitasi bahu. Nomor 1, mengontrol nyeri dan inflamasi. Nomor 2, restorasi dari gerakannya. Nomor 3, neuromuscular retraining and strengthening. Di bawahnya ada 3 komponen, scapular stabilizer, rotator cuff muscle. Oh, jadi pertama mulai dari scapula stabilizer. Tadi ada upper trap, levator scapula, rhomboid, serratus anterior, latissimus dorsi. Oke. Sama itu pectoralis major. Lalu prime mover initially start with isolated strengthening, baru kemudian functional exercise pada berbagai bidang. Lalu berikutnya proprioceptive training, endurance training, return to task specific or sport specific activities. Treatment untuk rotator cuff tendinitis dimulai dengan itu dulu artinya ice and shade for 4 until 6 weeks. Hindari gerakan yang memicu nyeri sama physical therapy. Latihan dilakukan pada
lingkup gerak yang tidak nyeri. Fokus pada stretching to avoid loss motion followed by activation and strengthening dari scapular stabilization kemudiannya. Jadi latihan ROM baru scapular stabilizer. Lalu mungkin kalau masih nyeri terus bisa diberikan injeksi, apa perlu arthroscopic evaluasi. Optimum treatment pada frozen shoulder, yaitu pencegahan pada early mobilization dengan pendulum exercise, lalu avoidance of sprinting, jadi nggak boleh dikakuin, minimization of pain and inflammation, jadi kurangin nyeri sama inflamasinya. Ketika sudah terjadi adesi, active and passive mobilization exercise are effective. Particularly stretching in the plan that has lost motion. Stretching exercise should be recommended 2-3 kali sehari. Obat-obatan dan oral steroid dapat membantu mengontrol nyeri. Ini key poinnya, agresif, pasif, dan aktif assistive range motion. Berikan obat anti nyeri. Disertai mungkin juga bisa injeksi intraartikular. Lalu manipulation under anesthesia, arthroscopic or open surgical evaluation and release of adhesion, diikuti dengan agresif physical therapy. Lalu hospitalization with indwelling interscalene catheter dan agresif physical terapi. Berikutnya, bagaimana mengatasi pasien dengan artritis pada sendi bahu, ditujukan pada menjaga lingkup gerak sendi dengan stretching atau menggunakan ice, head, atau NSAID. Impingement or rotator cuff tendinitis dicari apakah ada. Ketika cara non-operatif gagal, disarankan operasi. Bisa hemiartroplasti atau total. Pada pasien dengan severe arthritis with rotator cuff tear dapat dilakukan dengan reverse prosthesis. Ini rehabilitasinya. Jadi 12 minggu dibagi jadi 3 fase. Fase pertama 0-6 minggu, fase kedua 6-12 minggu, fase 3 lebih dari 12 minggu. Awalnya adalah gentle, passive, and active ROM, full flexion, as tolerated, internal rotation, dictated by the surgeon. Lalu pendulum exercise tidak boleh, isometric strengthening as tolerated, one hand ADL. Jadi satu dulu mungkin yang sebelahnya. Precaution, no weight bearing, sling worn out time, except with exercise. Lalu avoid active abduction. Extension lebih besar 0 derajat. Jadi nggak boleh ke belakang dulu. External rotation is dictated by surgeon. 3-6 minggu udah mulai vigorous isometric as tolerated, active assisted progressing to active ROM, wall walking with hand use as stabilizer. 3-6 minggu. Tetap dipakai sling pada malam hari dan tetap non weight bearing. Lalu mulai active abduction. Tadi kalau yang 0-3 avoid active abduction. Lalu fase 2 vigorous isometric progressive isotonic dengan active assisted ROM dan active ROM lebih dari 90 derajat. Lalu udah bisa ADL 2 tangan, dapat diberikan beban 2 pon, lalu bisa dilepas slingnya. Udah tidak ada batasan ROM, dapat mulai external rotation. Tadi awalnya kurangin external rotation. Pada fase 3 sudah nggak ada ROM precaution, sudah dapat stretching, flexion, abduction, and rotation. Bagaimana treatment pada shoulder instability? Pada kasus shoulder instability dapat dikontrol dengan penguatan otot dengan positioning. Rehabilitation efektif pada pasien dengan tanda-tanda instability tetapi tidak ada riwayat trauma. Pasien dengan traumatic dislocation umur lebih kurang dari 25 tahun dan individual kemungkinan besar bakal muncul kembali.
Operasi pada instability mengikuti perbaikan dari labrum yang robek dan pemendekan dari ligamen dapat dilakukan dengan open incision atau secara arthroscopic. Arthroscopic capsule tightening dan berangkat repair sama efektifnya dengan yang open. Shifting has been described but is used currently only in select cases. The arm is put in sling, dia pakai sling selama 3 minggu. Kemudian sama. Ini latihannya. Bagaimana fraktur pada bahu dapat mempengaruhi rehabilitasi? Fraktur bahu memerlukan insisi dan fixation menggunakan pin, plates, atau screw. Can begin motion of finger, wrist, and elbow in few days. Jadi boleh langsung mulai gerakin yang distal. Ketika fraktur dapat menahan stres dan active ROM, pendulum exercise segera dimulai. Dilanjutkan dengan active assisted motion and active motion. Lalu pain, less of motion, and poor function should be evaluated with the radiographic checks to check for hardware failure. Oh, jadi kalau ada nyeri, nggak bisa gerak, keterbatasan lingkup gerak sama fungsinya itu dicek apakah ada masalah. Melalui ronsen dapat dicek apakah ada masalah dari hardware failure, vascular necrosis, atau ada yang apakah lokasi humeral head-nya pas. Kadang-kadang mungkin penyembuhan dari tulangnya itu bisa menghambat full range of motion, jadi perlu reevaluasi. Sebutkan potensial terapeutik atau diagnostik shoulder girdle complex injection dan anatomic size. Anterior ada acromioclavicular joint, glenohumeral joint, sternoclavicular joint, bicep tendon sheath. Kalau yang lateral posterolateral ada subacromial bursa. Kalau yang posterior glenohumeral joint. Bagaimana menginisiasi aktif pasif shoulder movement? Dilakukan dengan pendulum atau Codman exercise merupakan cara yang menginduksi aktif assistive motion pada glenohumeral joint. Dilakukan dengan cara pasien bungkuk ke depan dengan tangan dibiarkan bergerakan pendular, badannya aktif, nanti si tangannya geraknya pasif. Berikutnya, rehabilitasi after acromioplasty. Dilarang untuk mengangkat yang lebih berat dari segelas kopi selama 2-3 minggu. Jika otot deltoid dilepaskan atau dipasang ulang. Active motion di atas meja tidak disarankan sampai 4-6 minggu. Full motion is gradually attained with expand. Jadi nanti full range of motion-nya dilihat dari nyerinya, tapi untuk awalnya ngangkat beban 2-3 minggu, di atas meja 4-6 minggu. Tujuannya goal-nya itu full range of motion 2-3 bulan. Ini si mirip-mirip yang tadi ya, dibagi-bagi, nanti dibaca lagi aja. Rehabilitation dari shoulder replacement. External rotation harus dihindari 6-8 minggu. Elevasi dari bahu di depan tidak membuat stres pada subscapular, sehingga dapat dilakukan sesegera mungkin. Jadi nggak boleh itu external rotasi. Lalu strengthening merupakan komponen penting. Yang paling sering terjadi ada infection, drainage dari nyerinya. Kalau lebih dari 4-5 hari dianggap tidak normal. Jika subscapularis tendon repair fail, dislocation of the prosthesis can occur.
kekakuan sering terjadi, biasanya pasien tidak kembali full range of motion. Apa indikasi dari arthroskopi? Diindikasikan untuk diagnostik purpose, tapi beberapa kasus dapat juga buat terapi seperti rotator cuff disease, impingement, shoulder instability, glenohumeral AC joint arthritis, aggressive capsulitis, bicep tendon, and labral pathology, dan loose bodies. Terima kasih. Ya, sampai di situ